Lalu gimana gitu? Em, apa namanya? Apa sih gitu? Terus terus kenapa gitu? Nah, ini yang tadi sudah saya singgung di awal gitu bahwa mungkin ini tadi juga udah banyak dibahas juga sama Bu Rian gitu ya bahwa kita nih sebagai individu dan juga sebagai em, apa peran kita gitu ya di society, di community gitu. Itu kita sebenarnya bisa memberikan pengaruh satu terhadap yang lain gitu ya. Em, dan kayaknya tadi Ustadz Rizky juga ngomong di awal gitu bahwa mengerjakan kebaikan tuh ya emang harus diulang-ulang gitu dan emang harus konsisten, harus istiqomah gitu. Dan inilah yang kemudian kita harapkan bahwa apa yang kita lakukan ini gitu ya, mungkin tadinya segini lalu besar gitu ya, membesar, membesar, membesar dan akhirnya membawa impact ke dalam um, core lives kita gitu ya, kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sebenarnya lebih ke solusi gitu. Lalu solusinya gimana gitu? Kayaknya kita sebagai individu tuh nggak berdaya gitu. Karena kan semua kita tinggal di negara yang punya kebijakan, ada peraturannya gitu. Kalau kebijakannya kayak gitu ya kita mau bilang apa gitu? Ya nggak apa-apa gitu. Aksi individu itu penting, walaupun memang perubahan struktural itu jauh akan lebih membawa perubahan yang signifikan atau dampak yang signifikan. Tapi perubahan individu itu penting gitu ya. Dan masing-masing dari kita nih punya andil untuk membuat bagaimana pola pikir paling tidak behavior gitu ya secara perilaku, secara pola pikir itu berubah gitu ya. Jadi masyarakat tuh mulai sadar, lalu mulai melakukan aksi kecil-kecilan, lalu mulai saya mau bilang ikut demo gitu tapi nanti disangka provokator gitu. Tapi demo di jalanan itu adalah salah satu cara gitu ya, eh, menurut kami gitu ya, dan saya pribadi sebenarnya karena sudah beberapa kali ikut aksi di jalanan, adalah salah satu cara bagaimana kemudian kita menyampaikan pendapat gitu, dan itu diatur oleh undang-undang gitu. Kita bebas menyampaikan pendapat gitu ya. Kalau teman-teman tahu sekarang sedang ada aksi, ini sudah mungkin 11 atau 12 hari berturut-turut, 9 hari 10 hari atau 11 hari lah ya, berturut-turut ada aksi Nenda di depan gerbang Pancasila ya, pintu belakang parlemen kita gitu, parlemen house kita. Ini adalah salah satu cara gitu bagaimana kemudian memang kalau dinilai gitu, apakah itu efektif kemudian mengubah apa yang sudah diteken atau disahkan gitu. Kalau dibilang efektif mungkin tidak efektif, tapi bahwa di sini ada pendidikan politik dan berkesadaran secara politik bahwa kita sebagai individu dan sebagai apa namanya komunitas gitu di society kita punya kesadaran itu itu membangun apa kekuatan orang gitu ya, membangun people power gitu. Dan saya pikir kayaknya nggak ada kekuatan lain selain people power gitu yang bisa kemudian akhirnya mengubah bagaimana kebijakan itu bisa berpihak kepada masyarakat dan kepada lingkungan tentunya. Nah, ini mungkin tadi udah eh, dijemberin gitu ya kalau bahasa dijemberin gitu. Islam tuh menyediakan gitu ya nilai-nilai gitu tadi ya udah banyak banget gitu yang powerful gitu untuk perilaku manusia gitu dan apa namanya kita sebagai dan membentuk kita sebagai satu kesatuan Muslim community gitu. Saya mau balik lagi ke apa namanya terms yang sangat sederhana, Islam sebagai rahmatan lil alamin gitu. Rahmat untuk seluruh alam. Seluruh alam itu artinya apa? Ya nggak cuma manusia. Meskipun memang tadi banyak ya dibahas ya bahwa memang bumi ini untuk manusia, manusia sebagai khalifah dan lain-lain. Tapi kalau balik lagi ke term Islam sebagai rahmatan lil alamin, ya untuk seluruh alam, artinya bukan cuma untuk manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk yang tinggal di dalamnya. Kira-kira begitu. Nah, ini. Terus kita bisa apa dong gitu kan? Ya ngomong lah gitu. Ya bicara, ya speak up gitu. Kita tuh apa namanya?
tadi saya bilang bahwa masing-masing dari diri kita tuh memiliki pengaruh untuk terhadap yang lain gitu. Apalagi di kalangan anak muda ya. Anak muda tuh punya kecenderungan untuk lebih percaya sesama temannya dibanding misalnya orang tua gitu ya. Em, dia dia ikut kayak gini terpengaruh temannya gitu ya. Dia ikut dengerin musik ini terpengaruh temannya gitu. Nah, ini adalah salah satu metode gitu ya bahwa apapun yang kita rasakan, keresahan kita, kegelisahan kita, ya kita speak up, kita bicara gitu ya. Em, karena ini saya pernah ngutip dari em, mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ya. Dia pernah bilang karena hidayah itu tuh datangnya tuh bisa dari mana aja gitu. Jadi ada mungkin ya di pinggir jalan gitu tiba-tiba kita ketemu orang karena sambil sesama nunggu bis atau nunggu kereta terus kita ngomongin soal ini gitu. Bisa loh itu hidayah tuh datang begitu aja gitu, dibuka gitu sama sama Allah gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mungkin gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bicara, untuk speak up, lalu take action gitu. Apa sih yang kita bisa lakukan? Banyak, banyak banget. Tadi saya bilang bahwa aksi individu itu penting, tapi perubahan kalau mau berdampak secara signifikan memang perlu perubahan struktural. Tapi aksi individu itu penting gitu ya. Kita bisa memulai sesuatu yang sangat-sangat sederhana dari lingkungan kita sendiri gitu ya. Dari pribadi dulu deh gitu. Ngurangin plastik sekali pakai, hemat energi, hemat air. Kalau kemana-mana pakai public transport, diusahakan gitu ya. Sebisa mungkin. Karena kemudian akhirnya kita mengurangi jejak karbon untuk kita sendiri paling tidak gitu kan. Lalu ya mulai memperkenalkan gitu ya, mulai cari-cari info gitu tentang apa sih sebenarnya perubahan iklim, bagaimana itu berdampak pada kehidupan kita dan lain-lain. Ini tadi saya bilang soal transformation, personal behavior change. Jadi aksi individu itu penting dan yang speak up sama take action tadi nih soal ini gitu loh, soal perubahan perilaku gitu. Tapi ini sebenarnya yang lebih penting. Institutional shift, jadi ada kekuasaan, ada sumber daya gitu ya. Sumber daya nih apa namanya? Kita bisa lihat, kita bisa bilang korporasi atau memang sekelompok orang yang memiliki uang gitu lah ya. Apa kalau ini bergerak ke arah yang sama gitu sudah dipastikan kita akan terhindar dari climate catastrophe gitu ya atau bencana iklim. Iya, alhamdulillah udah tersambung lagi. Iya. Sip. Oh, Tadi udah slide terakhir sih. Jadi saya sebenarnya cuma mau bilang bahwa kita perlu kesalehan sosial atau kesalehan berjamaah. Jadi saleh tuh jangan cuma sendiri-sendiri gitu. Jadi jangan cuma pengen dilihat, oh kamu sekarang udah soleh ya, kamu sekarang ya. udah soleh ya gitu. Kita perlu menunjukkan bahwa sebagai Muslim community kita punya kesalehan berjamaah, kita punya kesalehan sosial gitu. Lewat apa? Ya lewat ini gitu. Ini adalah wadah yang diberikan gitu ya untuk kita sama-sama saling peduli terhadap alam, menjaga kelestarian alam, apa namanya, dan keselamatan itu tentunya bukan hanya untuk kita gitu ya, tapi juga makhluk yang ada di bumi ini dan juga generasi mendatang tentunya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.